Industri kripto di Indonesia memiliki peluang besar seiring masuknya jutaan investor retail dan nilai transaksi yang sudah menembus ratusan triliun rupiah. Teknologi blockchain di balik aset kripto kemudian semakin terbuka dimanfaatkan sebagai instrumen security aset digital. Potensi ini menjadi pembahasan dalam dialog Bisnis Indonesia Forum berjudul Membangun Masa Depan Industri Kripto yang Bertanggung Jawab di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis 11 Desember 2025. Direktur Ekonomi Digital Central Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda menjelaskan bahwa perkembangan industri kripto di Indonesia sangat luar biasa. Hal ini tercermin dari jumlah investor kripto yang kini mencapai sekitar 19 juta orang. Meski demikian, transaksi investor terbilang hanya kecil dan fluktuatif. Dengan tahun kemarin transaksi sekitar 650 triliun rupiah pada 2024 dan 400 triliun rupiah pada tahun ini. Sedangkan transaksi Indonesia di exchange luar menembus sekitar 2.500 triliun rupiah. Jadi ini sangat besar sekali, bahkan kalau kita lihat 4 kali lipat dibandingkan dengan transaksi dalam negeri yang tercatat di exchange lokal. Jadi ini memang yang jadi masalah ketika kita lihat industri kripto seharusnya bisa lebih tinggi lagi potensinya, tapi satu sisi memang cukup tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Jadi seharusnya potensinya sekitar 2.500 lebih, tapi yang tertangkap itu cuma di angka 650-an. Jadi ini yang masih jadi pertanyaan sebenarnya. Tak hanya itu, Nailul juga menyoroti tren tokenisasi, yakni mengubah kepemilikan aset menjadi token digital yang tercatat di blockchain. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya peningkatan likuiditas dan memperluas akses bagi investor dengan biaya lebih rendah. Di Indonesia, tokenisasi memiliki potensi aset hingga 133 triliun rupiah, tetapi pemanfaatan masih minim. Menurut Nailul, banyak sektor yang dapat didanai dengan token, meliputi properti hingga energi terbarukan. Emas juga bisa menjadi salah satu aset yang dikembangkan dengan tokenisasi. Pasalnya, secara global, implementasi tokenisasi dan real world asset meningkat tajam. Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan, Dino Milano Siregar juga tidak memungkiri potensi besar industri kripto. Meski demikian, industri kripto berada pada tahap pendataan seiring dengan peralihan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti kepada OJK. Namun, OJK juga memberikan ruang lebar bagi para pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Kita kuatin dulu pondasi-pondasinya. Itu yang membuat akhirnya di kebijakannya OJK kita tetap kasih ruang nih untuk inovasi. Silakan. Di inovasi sendiri kita ada 2 wing sekarang ini di tempat pengawasan saya. Ada inovasi teknologi sektor keuangannya sendiri, fintech-fintechan gitu ya. Kemudian ada aset kripto dan aset keuangan digital. Semuanya kita kasih ruang untuk berkembang. Silakan, Anda punya apa, ajukan, kita coba pelajari. Kalau ini memungkinkan, kita masukin ke sandbox. Talenta digital yang dibutuhkan industri kripto juga disebut telah tumbuh. Hal ini ditopang oleh kurikulum perguruan tinggi. Momentum ini dinilai perlu untuk dijaga agar semua pihak memahami potensi besar industri ini yang juga tak luput dari resiko. Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain, Asi Karningsih, juga mengungkapkan pihaknya mengapresiasi OJK karena memberikan ruang bagi pelaku usaha kripto untuk melakukan inovasi. Dia juga menjelaskan bahwa terdapat tantangan dalam inovasi-inovasi baru, seperti tantangan bagaimana dalam pelaku industri dapat patuh. Kolaborasi juga dinilai perlu dilakukan. Saya rasa kalau dari teman-teman pelaku industri Indonesia cukup compliance, mereka cukup mau untuk serius melihat regulasi di Indonesia sudah ada, bagaimana kita bisa comply, dan kalau misalnya ada masukan, ada input atau saran kayak draft undang-undang P2SK yang saya yakin teman-teman industri itu lagi pada cukup ada kekhawatiran gitu ya, cukup aktif dalam memberikan masukannya, inputnya, termasuk juga salah satunya misalnya dari sisi pajak dan seterusnya gitu. Jadi kalau ditanya tantangannya pasti selalu ada, tapi bagusnya adalah OJK selalu buka pintu ya Pak, selalu dibuka pintunya untuk datang mendengar masukan. Andi Putra, Senior Vice President Strategi and Business Pintu mengatakan bahwa tata kelola pelaku usaha sangat penting. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap pelaku industri merupakan pondasi penting.
Karena tanpa kepercayaan, maka tidak akan ada customer yang mau berinvestasi melalui kami. Sehingga bagi kami, kepatuhan dan risk management adalah sesuatu yang sangat penting untuk kami jaga. Di mana untuk hal ini kami melakukan langkah konkret, yaitu perihal kepatuhan dan risk management ini langsung diawasi oleh seorang direksi. Jadi kami mau memastikan semua yang dilakukan oleh Pintu itu semuanya sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pihaknya juga melihat bahwa inovasi memegang peran yang sangat penting bagi pelaku usaha. Pasalnya, berbagai perusahaan tumbang karena berhenti melakukan inovasi. Untuk inovasi, Pintu mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menganalisa risiko, manfaat operasional, dan juga tata kelola. Langkah ini dilakukan untuk menilai seberapa besar manfaat inovasi bagi perseroan dan juga bagi investor.